Di tengah perubahan yang cepat dan penuh tantangan, sebuah cita-cita besar lahir untuk membawa kita menuju masa depan Provinsi Sumatera Utara yang lebih cerah. Visi ini bukan hanya sekadar harapan, tetapi komitmen nyata untuk menciptakan keberhasilan yang berkelanjutan. Melalui 6 program hasil terbaik cepat atau PHTC, komitmen tersebut dirancang sebagai sebuah solusi yang diyakini menjadi jawaban dari kebutuhan masyarakat, mampu menjadi solusi dari berbagai problematika, serta memiliki dampak yang secara langsung dapat dirasakan. 1. Program Unggulan Bersekolah Gratis atau PUBG. Program ini merupakan langkah strategis pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan akses pendidikan yang inklusif, adil dan merata sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung program pendidikan menengah universal 12 tahun dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Seluruh biaya sekolah bagi siswa SMA negeri, SMK negeri, dan SLB negeri akan dihapuskan secara bertahap dan mulai diimplementasikan pada tahun ajaran baru 2026 dengan tujuan program meningkatkan akses pendidikan, mencegah putus sekolah, meningkatkan kualitas SDM, dan menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai. Harapannya demokratisasi pendidikan dapat terwujud, angka partisipasi pendidikan dapat meningkat, angka putus sekolah dapat menurun, lulusan SMK yang siap kerja, serta melahirkan generasi muda yang berkualitas dan memiliki daya saing. Sifat orang Batak itu, anak kokido amorang dia. Jadi yang diutamakan adalah pendidikan. Sebagai orang tua murid tentunya sangat berharap bahwa program untuk sekolah gratis ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Senang karena beban orang tua berkurang, terus juga uangnya bisa dipakai dengan keperluan lain kan, nggak keperluan uang sekolah aja. Apabila Pak Bobi betul-betul mewujudkan untuk pendidikan gratis, kita sebagai masyarakat pastilah mendukung. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Bapak Bobi Afif Nasution, yang telah menginisiasi program unggulan bersekolah gratis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 2. Program Berobat Gratis atau PROBIS merupakan inisiatif strategis pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkolaborasi dengan seluruh kabupaten kota se-Sumatera Utara dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, serta memperpanjang usia harapan hidup. Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan layanan kesehatan gratis dan menyeluruh bagi seluruh penduduk yang ber-KTP Sumatera Utara dengan pendekatan sistem kesehatan yang digital, terintegrasi, dan responsif. Untuk kita ini masyarakat, berobat gratis ini hal yang sangat bijaksana karena kesehatan itu adalah hal yang paling mahal di kehidupan kita kan. Jadi berobat gratis dengan menunjukkan KTP itu udah hal yang sangat-sangat mempermudah kita sebagai masyarakat. Kami RSUD Ranto Prapat Kabupaten Labuan Batu siap mendukung program berobat gratis Gubernur Sumatera Utara Bapak Bobi Afif Nasution. Kami sangat mengapresiasi program Gubernur Sumatera Utara Bapak Bobi Nasution dengan mengadakan pelayanan kesehatan gratis di masyarakat Sumatera Utara yang mana bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu mendapatkan pelayanan kesehatan dengan menggunakan KTP. Semoga ini dapat berjalan dengan baik dan tentunya kita berharap seluruh masyarakat Sumatera Utara dapat mendukung program ini. Program ini diharapkan dapat menghapus hambatan ekonomi dalam akses layanan medis dan menjamin setiap warga memperoleh layanan kesehatan berkualitas tanpa biaya, termasuk kemudahan dalam menjangkau layanan spesialis melalui sistem digital yang modern dan informatif. Pelaksanaan program dijadwalkan mulai 2025. 3. Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan atau JASKOP. Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan merupakan strategi pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas pertanian, kestabilan harga, dan peningkatan kesejahteraan petani. Program ini dirancang dengan tujuan untuk melindungi pendapatan petani dari fluktuasi harga pasar, memastikan ketersediaan komoditas strategis dengan harga yang terjangkau sepanjang tahun, seperti komoditi cabai sebagai komoditi pangan yang paling tinggi mempengaruhi inflasi daerah.
Tanaman cabai ini merupakan salah satu tulang punggung pokok penghasilan daripada warga desa Lubuk Cuik dan sekitarnya. Dan alhamdulillah wilayah kami ini sudah menyerap ratusan tenaga kerja setiap harinya, bahkan ribuan tenaga kerja ketika saat panen. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara yang mana akan memberikan program yaitu menerima ataupun membeli hasil daripada tanaman cabai yang ada di Kabupaten Batubara ini dengan harga yang cukup, memberikan rezeki sekaligus mensejahterakan para petani yang ada di Kabupaten Batubara, khususnya Desa Lubuk Cuik sekitarnya. Kalau harganya stabil ya awak nggak takut-takut lah nanam. Kalau kami ya Pak, sebagai petani tidak takut menanam. Asalkan pupuk murah, kami bisa beli, dan pestisida terjangkau harganya, dan dibantu dengan alat-alat pertanian, mesin yang bisa memperdaya kami lah supaya maju. Kami dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batubara sangat mendukung program yang akan dilaksanakan oleh Bapak Bobi Nasution. Pelaksanaan program dijadwalkan mulai tahun 2026. 4. Digitalisasi pelayanan publik cepat, responsif, handal, dan solutif atau cerdas. Dengan mengusung prinsip cerdas, cepat, responsif, handal, dan solutif, pemerintah provinsi berkomitmen menghadirkan layanan publik yang lebih ramah pengguna dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat guna menciptakan birokrasi yang lebih cepat, adaptif, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan teknologi ini, akses internet gratis akan disediakan di alun-alun dan ruang publik strategis sebagai bentuk nyata dari inklusi digital yang merata. Sangat dibutuhkan sekali bagi masyarakat, bagi anak-anak sekolah, bisa pakai internet gratis. Kami Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi mendukung penuh program layanan internet gratis untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Harapannya, akses layanan pemerintahan yang lebih cepat, mudah, dan efisien melalui platform digital dapat terwujud sehingga mengurangi antrean dan kepadatan di kantor pemerintahan. Program ini dijadwalkan mulai diimplementasikan pada 2026 seiring dengan kesiapan infrastruktur dan sistem pendukung lainnya. 5. Infrastruktur strategis terintegrasi atau instansi. Program infrastruktur strategis terintegrasi merupakan upaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, terhubung, dan tangguh terhadap perubahan iklim maupun risiko bencana. Dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas dan konektivitas infrastruktur strategis seperti jalan, jembatan, irigasi, dan kawasan permukiman berbasis kebutuhan wilayah prioritas. Ini Pak, terutama jalan ini lah Pak. Ini udah 20 tahun ini nggak ada perbaikan ini, kayak gini-gini aja lah. Sebelum-sebelumnya ini kayak sawah lah Pak. Harapan kami mudah-mudahan ini jalannya diperbaiki. Bisa dilewati seperti biasa dan ekonomi lancar Bang ya, soalnya sudah banyak ekonomi yang merosot. Semoga Pak Bobi, kami mohon jalan ini diperbaiki Pak Bobi secepatnya. Iya. Ini menjadi penyemangat bagi kami, pengingat juga bagi kami. Masih ada masyarakat yang hari ini belum bisa merasakan akses yang baik. Saya dan Pak Bupati ikut langsung, melihat langsung dan mendengarkan langsung keinginan masyarakat agar aksesnya bisa terbuka. Mereka akan sangat dapat merasakan dampaknya, baik dampak ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Program ini juga mendukung ketahanan pangan, air, dan energi, serta penyediaan permukiman layak yang aman, sehat, dan manusiawi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta menghubungkan sentra produksi dengan pasar. 6. Perlindungan rakyat melalui restoratif justice atau prestis. Dalam menghadirkan keadilan yang lebih inklusif dan humanis di tengah masyarakat melalui pendekatan restoratif justice, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum dan konflik sosial secara damai, partisipatif, dan berkeadilan.
Program ini juga menjadi sarana untuk memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan, agar hak-hak mereka tetap terlindungi di hadapan hukum, serta memperkuat peran desa, komunitas, dan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan secara lokal, serta mencegah terjadinya kriminalisasi berlebihan yang kerap merugikan masyarakat kecil. Prestasi itu kan dibuat programnya untuk melindungi rakyat melalui restoratif justice, khususnya masyarakat yang ada di Sumut yang sedang menghadapi permasalahan hukum. Jadi Pemprov Sumut bermaksud untuk menjadi pihak ketiga sebagai pihak yang akan memediasi konflik-konflik yang terjadi kepada masyarakat yang sedang sengketa, khususnya mungkin ini di tindak pidana ringan atau mungkin tindak pidana terkait dengan delik aduan. Kami warga Desa Subur siap mendukung program restoratif justice Gubernur Sumatera Utara, Bapak Bobi Nasution. Semoga dengan adanya program ini dapat menguatkan kami dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Program ini bertujuan untuk mencegah praktik kriminalisasi yang berlebihan dengan menyediakan akses pendampingan hukum yang layak dan gratis bagi masyarakat kurang mampu, menyelesaikan konflik sosial di tengah masyarakat, dan menekan praktik pungutan liar dan bentuk penyalahgunaan wewenang lainnya yang merugikan masyarakat. Juga untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan kapasitas komunitas dalam menyelesaikan konflik secara mandiri, seperti sanksi kerja sosial atau community service, tanpa ketergantungan pada proses litigasi formal. Kolaborasi Sumut Berkah bukan hanya slogan biasa, tetapi memiliki makna besar yang menggambarkan semangat perjuangan, kerjasama, dan sinergi berbagai pihak di Sumatera Utara. Dalam mewujudkan Sumatera Utara unggul, maju dan berkelanjutan, segala upaya harus diimplementasikan dengan konsisten dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan. Mari bersama berkolaborasi dan berkontribusi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Karena dalam jalinan kolaborasi, setiap suara akan didengar, setiap tangan akan berkontribusi, dan setiap mimpi akan dihargai. Salam kolaborasi.